Silakan pendeta. Selamat malam bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung kembali dengan kami di Jemaat Fisdak di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur karena kembali dapat berbakti. Bagi saudara yang di Indonesia, selamat pagi, dan mungkin ada perubahan waktu sedikit, bukan karena apa-apa, tapi karena di Amerika Serikat, pada saat ini ada yang setiap tanggal-tanggal tertentu atau pada saat-saat tertentu mereka rubah ya, istilahnya dengan Daylight Saving Time. Jadi pada saat ini sekitar 8.10 waktu New Jersey itu kurang lebih jam 7:10 waktu Indonesia Barat atau di Jakarta. Bagi yang ada di Manado, pada saat ini kita berada pada jam yang sama. Anda cuma di pagi hari, kami di Amerika di malam hari. Baik, kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian yang akan ditayangkan oleh Saudari Lina yang menjadi moderator kita pada saat ini. Dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan Lina. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa. Segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pun lenyap, karena kita tak berteguh dalam doa yang tetap. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu karya Yesus. Karena kita tak berteguh dalam doa yang
Oke, ya terima kasih kepada Mix Quartet yang tadi telah membawakan satu lagu yang begitu indah bagi kita. Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan, Lucy. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala kepujian dan hormat hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kembali di minggu pertama ini, Tuhan, kami ingin kembali bersekutu kepada Engkau melalui firman-Mu, melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan hati dan pikiran kami, Tuhan, untuk selalu diisi oleh firman-Mu. Engkau mengetahui hati kami semua masing-masing, Tuhan. Hati kami rindu untuk bisa hidup berkenan kepada Engkau, untuk bisa mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, banyak segala kesalahan yang sudah kami perbuat, Tuhan. Engkau mau ampuni kami, Engkau mau ampuni segala kesalahan kami. Jadi kami terus mau merindu mendengar firman-Mu untuk hari demi hari lebih diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung yang menyampaikan firman-Mu. Engkau mau berikan hikmat yang akal budi yang dari surga. Pembukaan firman-Mu, tambahan-tambahan firman-Mu yang sangat kami perlukan. Yang bisa menegur, mengoreksi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang Kau mau urapi, baik yang di Zoom dan yang di live streaming, supaya kami semua boleh menerima berkat yang daripada Engkau, berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin dan amin. Terima kasih tentunya kepada Saudari Lucy yang sudah membawakan doa buka pada saat ini. Pada saat ini kita mempelajari satu minggu yang baru dengan pelajaran yang baru dengan satu judul, bagaimana kita dapat mengelola kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita pada saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Ya, pada saat kita mengalami masa-masa yang sulit, apa yang dapat kita lakukan? Apa yang harusnya kita lakukan? Pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, mungkin tidak kita sudah berpikir, wah kalau saya sudah bisa menyimpan uang dan lain sebagainya. Tapi ada saat-saat tertentu kita menghadapi satu situasi di mana uang tabungan sekalipun itu mungkin tidak memadai untuk menghadapi masalah yang kita sedang hadapi. Jadi pada saat kita menghadapi masalah-masalah yang sulit, pada saat kita menghadapi tantangan-tantangan yang melebihi bahkan mungkin dikatakan kesanggupan yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita lakukan. Pelajaran kita mengatakan pada pelajaran ini bagaimana kita pertama-tama menempatkan Tuhan yang pertama. Kita sudah mempelajari, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Apakah, mungkin Anda tanyakan, apakah pada saat saya atau kita menghadapi masalah keuangan yang besar, mungkin adakah kita harus memang hanya belajar firman Tuhan saja yang akan menyelesaikan atau mengeluarkan kita dari masalah sulit tersebut. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Mari kita melihat pelajaran yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Besok kita akan mempelajari bahwa kita tetap harus percaya kepada Tuhan, ya, bukan pada sumber daya diri kita sendiri. Dan pada hari Selasa, bahas waktunya untuk menyederhanakan. Apa yang harus disederhanakan? Bagaimana mungkin kalau orang pikir, wah kehidupan kami ini sudah sangat sederhana, pendeta, apalagi harus disederhanakan. Kita akan mempelajari itu pada hari Selasa. Dan pada Rabu kita akan bahas tentang prioritas. Ya, prioritas. Dan pada hari Kamis kita akan membahas ketika tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Jadi pada saat masalah yang kita hadapi itu lebih daripada sekedar masalah yang sementara mungkin dapat kita alami. Nah, pelajaran kita didasarkan dari Mazmur 50 ayat 14-15 dikatakan, persembahkanlah syukur. Persembahkanlah apa? Syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ada poin-poin yang kita akan lihat, ya. Tentu saja mempelajari firman Tuhan adalah satu hal yang dapat membawa kita untuk memiliki kekuatan. Tapi selain itu apa lagi yang dapat kita lakukan? Mari kita lihat.
Apa yang dimaksudkan dengan menempatkan Tuhan? Menempatkan Tuhan yang pertama sebagai pelajaran kita pada saat ini. Menempatkan Tuhan yang pertama. Putting God first. Pelajaran kita katakan, bacalah 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Prinsip rohani penting apakah yang dapat kita ambil bagi diri kita sendiri dari cerita ini, ya. Dari cerita ini, ya. Jadi dan pada saat pergumulan itu apa? Kita hadapi, ya, kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, tidak peduli dikatakan pergumulan apa saja, tidak peduli pergumulan apa saja yang kita sedang hadapi. Nah, 2 Tawarik 20 nanti saya akan membahas, kita akan lebih membahas secara lebih rinci, ya, bagaimana ada dua bangsa yang menyerang bangsa Israel pada saat itu, ya, yaitu Bani Moab dan Bani Amon, ya. Bani Moab dan Bani Amon. Mereka datang berperang melawan Yosafat. Yosafat adalah Raja Yehuda. Nanti kita akan lihat juga, kita sudah sering lihat bagaimana kerajaan di zaman setelah kerajaan Salomo, maka kerajaan Israel itu dibagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang di selatan itu adalah raja yang baik yang bernama Yosafat. Yang di utara adalah raja yang tidak baik, yaitu Raja Ahab, ya. Tapi saat Yosafat diserang, dikatakan bahwa pada saat itu ada dua bangsa, Moab dan Amon, datang menyerang. Nah, kalau kita lihat, nanti kita lihat bagian tambahan bagaimana Ahab itu sudah mati pada saat itu, ya. Jadi datang itu diberitahukan pada Yosafat, ini ada dua bangsa dengan serdadu yang begitu besar datang menyerang. Lalu dikatakan apa? Ayat 3, Yosafat menjadi takut. Tapi pada saat dia menjadi takut, dia tidak kemudian lari untuk cari bantuan dari bangsa lain, kerajaan lain, tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan, dan dia menyuruh seluruh orang Yehuda untuk berpuasa. Dan mereka berkumpul, meminta pertolongan dari Tuhan. Datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu ayat-ayat berikutnya, Yosafat berdiri, dia minta Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan, ya. Bukankah Engkau yang sudah memberikan kemenangan pada kami? Bukankah Engkau Allah yang Maha Kuasa? Ya, janganlah kami harus mati. Bayangkan, itu permohonan daripada Yosafat. Nanti kita akan lihat juga di bagian tambahan, ya, permohonan tersebut, ya. Jadi dia katakan, Tuhan, kalau kami kalah dengan kata lain, maka Engkau sendiri, namamu sendiri akan dipermalukan, Tuhan. Jadi jangan, ya. Jadi kami berseru kepadamu dalam kesesakan kami. Kami akan terus berseru sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dan diakui, lihat, kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan. Kami tidak tahu. Tetapi dikatakan apa? Mata kami tertuju kepadamu. Kami tidak tahu apa yang kami buat, tapi kami hanya bisa memandang Engkau, Tuhan, ya. Engkau, ya. Jadilah pelajaran kita katakan bahwa menjelang berakhirnya pemerintahan Yosafat, Yehuda diserang, ya, diserang. Yosafat adalah seorang yang sangat pemberani. Selama bertahun-tahun, pelajaran kita katakan, dan Alkitab juga telah nyatakan, bertahun-tahun dia telah memperkuat pasukannya dan kota-kota bentengnya sudah menjadi kuat, ya. Dia telah siap untuk menghadapi musuh siapapun. Tetapi dalam krisis ini, nah kenapa kalau dia itu kuat, kenapa ada krisis? Nanti kita akan melihat di bagian tambahan. Saya percaya kita sudah pernah bahas juga, ya, mungkin di bulan Agustus tahun lalu, ya, tahun 2022. Tapi kita akan lihat lebih terperinci pada saat ini, ya. Jadi pada saat itu dia dikatakan memiliki kekuatan, raja yang berani, tapi pada saat itu ada masalah yang cukup besar saat itu. Dan kenapa dia harus takut pada saat itu, ya? Dalam krisis ini dikatakan, tapi dalam krisis ini dia tidak menaruh keyakinannya pada kekuatannya sendiri, tetapi kepada kekuatan Allah. Dia berketetapan untuk mencari Tuhan dan mengumumkan puasa di seluruh Yudea. Lalu orang-orang berkumpul di pelataran Bait Suci. Sama seperti Salomo mendoakan apa yang akan mereka lakukan jika mereka menghadapi bahaya. Waktu lalu Salomo katakan, kalau kita hadapi bahaya, datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Jadi itulah terjadi, ya. Jadi Salomo sudah katakan apa yang dapat mereka lakukan, dan itu mereka lakukan. Semua laki-laki di Yehuda berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka berdoa supaya Allah akan mengacaukan musuh-musuh mereka, sehingga nama Allah itu dapat dimuliakan, ya. Yosafat berbicara, Tuhan, ini bukan namaku, Tuhan, namamu yang dapat dipermalukan kalau sampai kekalahan ini terjadi. Lalu kemudian raja berdoa, ya. Raja berdoa, dikatakan dalam 2 Tawarik 20:12. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami
mata kami tertuju kepadamu. Setelah mereka menyerahkan diri mereka sendiri kepada Allah dalam cara ini, Roh Allah turun kepada hamba Allah yang ada seorang nabi ya, berkata kepada Yosafat pada saat itu, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kamu tidak buat apa-apa, Allah yang akan buat sesuatu. Tidak usah kamu bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu, stand firm in your place. Ya. Tinggallah berdiri di tempatmu, stand firm, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. 2 Tawarik 20 ayat 15 sampai ayat 17. Ya, pelajaran kita katakan, jadi pagi-pagi sekali keesokan harinya Raja mengumpulkan umatnya. Dengan paduan suara para imam di depan menyanyi memuji Tuhan. Ada masalah mereka justru menyanyi memuji Tuhan. Ya, kemudian dia berkata kepada umat-umat Tuhan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 2 Tawarik 20 ayat 20. Kemudian paduan suara mulai menyanyi dan musuh-musuh mereka saling membunuh. Jadi pada saat itu mereka hanya menyanyi tapi Tuhan kacaukan sehingga kacau balau Bani Amon dan Moab itu ya. Saling membunuh satu dengan yang lain dan tidak ada yang terluput. 2 Tawarik 20 ayat 24. Membutuhkan waktu bahkan apa? 3 hari. 3 hari bagi orang Yehuda untuk mengumpulkan rampasan pertempuran itu. Dan pada hari keempat mereka kembali ke Yerusalem menyanyi sementara mereka pergi. Ya, jadi bayangkan 3 banyak sekali. Kenapa? Karena kerajaan Bani Moab dan Amon ini sedang mengepung Yerusalem itu, mengepung dengan apa? Dengan perlengkapan mereka, perlengkapan senjata mereka, perlengkapan makanan mereka dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka sedang apa? Membawa banyak perbekalan. Jadi 3 hari perbekalan tersebut harus dikumpulkan. Dan pada hari keempat setelah mereka mengambil semua perbekalan orang-orang yang hendak menyerang, membinasakan mereka, kemudian mereka pun pulang ke tempat mereka masing-masing. Tentu saja, pelajaran kita katakan, tentu saja Allah yang melepaskan mereka adalah Allah yang sama yang kita kasih dan sembah. Dan kuasanya sama besar sekarang ini, sama seperti dahulu. Tantangannya bagi kita saat ini adalah percaya kepadanya dan pimpinannya. Bacalah 2 Tawarik 20 ayat 20. Kita sudah baca ya. 2 Tawarik 20 dikatakan, hamba Tuhan berkata apa? Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Tuhan dan juga bukan hanya kepada Tuhan, apalagi percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percayalah kepada utusan Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabi atau utusan yang membawa firman Tuhan ya, nabi-nabi pada saat itu ya. Dan itulah dikatakan. Dan apa arti khusus pelajaran kita katakan? Apa arti khusus yang dimiliki ayat ini bagi anggota Masehat hari ke-7? Ya, kita memiliki juru bicara Tuhan ya, yang telah menuliskan begitu banyak buku kepada kita. Ellen White menuliskan begitu banyak buku kepada kita. Banyak sekarang umat Masehat hari ke-7 yang tidak percaya. Tapi kalau kita lihat, saya sudah pernah membahas tentang kesehatan. Apa yang lebih dari 150 tahun lalu ditulis oleh Ellen White dari segi kesehatan, buku-buku kesehatan dan lain sebagainya, itu sekarang menjadi apa? Menjadi buku panduan bahkan oleh ahli-ahli nutrisi, ahli-ahli kesehatan di dunia saat ini yang bahkan bukan menjadi anggota Gereja Masehat hari ke-7. Dan begitu banyak lagi tulisan-tulisan Ellen White yang memberikan inspirasi, yang memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita pada saat kita membaca Alkitab. Tapi seringkali ada umat-umat Tuhan yang kata, aduh, nggak perlu lagi kita dengan tulisan-tulisan Ellen White. Hati-hati, ya, Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada utusannya. Baik, saudara, pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana, apa yang akan dapat kita lakukan pada saat kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Pada saat jalan seakan-akan buntu, kita tidak tahu apa yang dapat kita lakukan lagi saat ini. Udah kacau pendeta, mungkin Anda katakan. Tidak tahu lagi jalan apa yang terbuka dalam kehidupan saya. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, pelajaran kita katakan bagaimana ada kerajaan setelah Raja Salomo ya. Maka kerajaan Israel itu terbagi 2. Ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan Israel yang di utara, lalu kerajaan Yuda. Nah, pada zaman Raja Yosafat, kita sudah lihat bagaimana kerajaan utara Israel itu rajanya Raja Ahab. Dan saat itu ada nabi-nabi yang terkenal. Ya. Nabi-nabi Elia, Elisa, dan Mika.
Sedangkan Yosafat, raja di kerajaan selatan, itu tidak perlu banyak nabi yang terkenal seperti di utara, karena ya tidak masalahnya tidak sebesar mungkin begitu ya. Tapi tetap saja ada dua nabi, yaitu Nabi Yehu, dan yang tadi kita sudah baca beberapa nabi yang berbicara kepada Yosafat, itu adalah Nabi Yahaziel. Nabi Yahaziel. Tapi kita lihat, kenapa Yosafat yang tadinya, kita sudah lihat tadi, bahwa dia tidak perlu takut, tapi dia dalam keadaan takut. Ya. Dan betul, dia ada raja yang hebat. Pelajaran sekolah sahabat kita itu berdasarkan Alkitab. Dalam 2 Tawarik 17, ya beberapa fatsal sebelum 2 Tawarik 20 yang kita menjadi pelajaran kita, bagaimana dikatakan Tuhan menyertai Yosafat, ia mengikuti jejak daripada leluhurnya seperti Daud, ya dia tidak menyembah Baal-Baal dan lain sebagainya. Dia mencari Allah, ia hidup menurut perintah-perintah Allah dan tidak berbuat seperti kerajaan utara Israel. Kerajaan dia itu jadi bagus ya. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Ya, 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 5 ini katakan apa? Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ya. Dan bukan itu saja, ayat 10, 2 Tawarik 17, bukan hanya bangsa Israel itu menghormati dia, bangsa-bangsa sekitar juga menghormatinya. Ya. 2 Tawarik 17 ayat 10 katakan ketakutan yang dari Tuhan ya, menimpa semua kerajaan di sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Tapi kemudian apa? Apa yang menyebabkan kenapa pelajaran kita katakan Yosafat ketakutan ya? Nah, kadang-kadang saya sudah pernah ungkapkan statement ini ya. Seringkali Tuhan menempatkan kita dalam satu situasi yang tidak dapat kita kontrol. Ya kita sudah pada saat kita sudah aman, nyaman, kaya atau apa ya. Kita pikir segala sesuatunya itu berada dalam kontrol kita. Kita ada masalah kita pendeta. Tetapi seringkali Tuhan menempatkan kita pada satu situasi atau pada situasi-situasi yang tidak dapat kita kontrol. Kenapa? Pada saat kita berada dalam situasi yang tidak dapat kita kontrol, disitulah kita dapat melihat Tuhan kita. Tuhan yang dapat menjadi Allah kita yang sesungguhnya, yang mengontrol kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita dibiarkan masuk seperti pelajaran sekolah sahabat kita lalu ya, masuk dalam cawan lebur Allah. Supaya kita dapat melihat Allah kita. Dapat melihat Allah kita. Jadi itulah sebabnya kita lihat itu ya. 2 Tawarik 17 tadi katakan, waduh kerajaan-kerajaan takut semua. Ya, kerajaan-kerajaan takut. Tapi kenapa dalam 2 Tawarik 20 ini terjadi terbaliknya. Raja Yosafat jadi takut. Nah, untuk mengetahui kenapa ada perbedaan antara 2 Tawarik 17 dengan 2 Tawarik 20, kita harus melihat beberapa fatsal sebelum 2 Tawarik 20. Kita melihat dari fatsal 18, 19 ya. Karena itu juga ditulis dalam 2 Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim ya. Setelah apa? Apa yang telah terjadi sehingga bangsa Moab dan bangsa Amon ini berani-beraninya itu melawan siapa ya? Melawan Yosafat. Itu terjadi setelah peristiwa dalam 2 Tawarik 18 dan 19. Saat Raja Yosafat itu bersekutu dengan Raja Ahab. Raja di bagian utara. Kita sudah lihat kerajaan Israel dibagi 2. Utara selatan. Ya. Yosafat selatan, Ahab di utara. Ya. Yaitu persekutuan. Ya. Raja Yosafat kaya, sangat terhormat. Ia menjadi besan. Ahab, anaknya itu kawin dengan anaknya Ahab. Ya. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Lalu Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Jadi di 2 Tawarik 18 ya, setelah 2 Tawarik 17 menyatakan Yosafat ditakuti, pada saat 18 dia berkunjung kepada besannya Ahab. Ahab bukan hanya kita enak-enak makan minum, mari kita sekalian kita serang aja itu Ramot Gilead. Lalu mereka serang Ramot Gilead. Kalau Anda terus membaca 2 Tawarik 18 sampai 2 Tawarik 19, pada saat mereka berperang, mereka itu apa? Tidak bertanya dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Betul, Yosafat minta, Ahab, mana ini nabi-nabimu? Bilang dong, kalau kita bisa mengalahkan ini, bangsa yang kita mau kalahkan. Ahab panggil apa? Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Dan itulah sebabnya kalau Anda terus bisa membaca bagaimana akibat daripada peristiwa tersebut, bukan hanya mereka kalah. Ahab mati, Ahabnya mati, lalu Yosafat juga itu babak belur setelah berperang di Ramot Gilead ya. Nah, itulah setelah itu maka Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Nah,
Cukup menarik, Moab dan Amon ini adalah anak-anaknya Lot, sepupu, bukan sepupu ya, tapi sepupu orang Yahudi yang tidak dibinasakan saat Israel itu masuk perjanjian. Jadi inilah Bani Moab dan Anom ya. Dan itulah sebabnya apa? Waduh, kadang-kadang memang menakutkan sekali ya. Pada saat itu Bani Moab dan Amon datang, dikatakan ayat 3 dari 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, dia menjadi takut. Tapi gantinya itu dia lari mencari apa? Gantinya lari dari Tuhan. Dalam ketakutannya, dia lari mencari Tuhan. Dia menyerukan pada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, jadi kadang-kadang hantaman yang hebat itu ya. Hantaman yang hebat itu mungkin datang dari terus terang saya dari keluarga sendiri mungkin gitu ya. Kita lihat dari luar mungkin tidak terlalu mengerikan, tapi dari dalam ya. Itulah sebabnya ungkapan dari Lebanon ya. Lebanon katakan lebih baik kita memiliki apa? 1000 musuh dari luar daripada menghadapi 1 musuh dari dalam. Karena 1 musuh dari dalam itu lebih berbahaya mungkin ya daripada 1000 musuh yang di luar. Ya, kita sering mendengar tentang Trojan Horse dan Trojan. Saya sudah pernah katakan ya bagaimana orang-orang ya di kota Troy mereka pikir wah orang-orang Greka Yunani sudah lari. Padahal ada tentara Greka yang bersembunyi dalam Trojan Horse ini. Jadi orang Troy kasih masuk, mereka pikir mereka sudah menang. Mereka sudah melihat orang-orang Yunani sudah pergi dengan kapal mereka. Mereka tidak tahu orang-orang apa ya. Orang-orang Yunani itu ada dalam Trojan Horse ini. Lalu di malam hari keluarlah serdadu Yunani dari dalam apa? Pada saat mereka berhasil memasuki kota Troy ya. Mereka menjadi apa? Musuh dalam selimut ya, karena mereka masuk dengan apa? Trojan Horse ini ya. Itulah sebabnya musuh dalam selimut itu kadang-kadang lebih berbahaya daripada musuh di luar selimut. Mungkin demikian ya. Jadi itulah, Yosafat menjadi takut. Tapi dalam ketakutannya, ia cari Tuhan. Ya, itu satu hal yang baik dari Yosafat ya. Dalam ketakutannya, ia mencari Tuhan. Dan menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa. Mencari, ya, to resort to seek secara aktif. Ya, strategi ofensifnya itu dia bukan menunggu, aduh Tuhan biar engkau akan buat. Tidak, dia tidak menunggu Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia pergi kepada Tuhan. Dia pergi ke Ka'bah Tuhan. Dan bukan itu saja, ya. Tindakan ofensif lainnya yang Yosafat lakukan adalah ia berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Ini memang harus dilakukan kalau memang menghadapi masalah yang besar. Kadang-kadang berdoa saja tidak cukup, saudara. Harus berdoa dan berpuasa. Matius 17, ayat 19 dan 21, pada saat murid-murid Yesus datang kepada Yesus pada satu saat, mereka katakan, Tuhan, kami tidak berhasil mengusir setan ini dalam Matius 17 ini ya. Lalu Yesus katakan kepada mereka, well, jenis setan ini tidak dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Ada setan-setan kecil, setan-setan kurcaci yang kecil gitu ya, yang hanya dapat diusir dengan berdoa, dapat. Tetapi ada supervisor dari yang kurcaci atau kecil-kecil ini yang harus kita kalahkan dengan bukan hanya dengan berdoa, tapi juga berdoa dan berpuasa. Pada saat kita berpuasa, kita memang betul-betul bukan berpusat kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita orang yang tidak suka berpuasa ya karena kan nanti lapar pendeta, nanti kampung tengah saya ini jadi bahaya. Jadi pada saat kita berpuasa itu kita bukan lagi berpusat kepada diri kita sendiri, tapi kita berpusat kepada sesuatu yang lain. Itulah sebabnya ada yang katakan bahwa berpuasa itu kita menyatakan tidak kepada sesuatu hal, kita menyatakan tidak kepada makanan, tetapi yes, iya terhadap kehadiran Allah. Terhadap kehadiran Allah. Jadi dia mencari Tuhan dengan berpuasa. Dia mencari Tuhan supaya dia fokus kepada Tuhan. Ya, pada saat kita memiliki, saya sudah sering katakan bahwa pada saat saya senang sekali kalau bikin ujian waktu saya masih menjadi dosen. Senang saya kalau saya bikin ujian itu bukan sesudah orang mahasiswa itu makan siang. Bukan, jangan pernah bikin ujian sesudah makan siang. Mereka itu otaknya jadi memble. Tapi yang bagus otak mereka itu adalah pada saat mereka sebelum makan. Ya, pada saat perut kosong, otaknya itu lebih listrik dalam otak mereka itu lebih kuat untuk bergerak dengan kata lain. Jadi itulah sebabnya kita mencari Tuhan dengan puasa. Kenapa? Itu membawa kita ke hadirat Allah. Kita memiliki perhatian yang berpusat kepada Allah. Baca itu Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Bukan itu saja. Memungkinkan kita untuk memiliki kepekaan rohani yang tinggi. Ya, pada saat perut kita kenyang, ya pada saat kepekaan itu kurang, ngantuk terus bawaan kita, ya maunya tidur aja.
Tapi begitu kita lapar, kadang-kadang kita lebih peka kita. Jadi itulah sebabnya puasa itu memungkinkan kita untuk memiliki kepekaan rohani yang tinggi. Baca itu Matius 4 ayat 1-11. Dan berikutnya, mencari Tuhan dengan berpuasa itu akan membantu kita untuk memperoleh kemenangan rohani. Tolong baca apa? Markus 9 ayat 17-29. Jadi melalui berpuasa kita mencari wajah Allah, kita mencari perhubungan persahabatan dengan Allah, dan bukan hanya memohon tangan Allah atau pertolongan Allah. Kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan, saya lagi masalah keuangan, tolong dong bantu saya, kirimin saya 1 juta rupiah atau apa. Kita sedang meminta hanya tangan Allah. Tapi pada saat kita berpuasa, kita bukan hanya minta pertolongan, kita minta apa? Perhubungan dengan Allah. Kita mengetahui kebutuhan kita yang lebih, bukan hanya berkat-berkat Allah, tapi Allah memberi berkat itu yang kita ingin untuk peroleh. Jadi itu yang pertama, langkah pertama yang dilakukan oleh Yosafat, dia mencari Allah. Dia mencari Allah. Yang kedua, dia mencari Allah bersama-sama dengan orang lain. Ya. Ada kuasa dalam apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan. Itulah sebabnya kehadiran bersama dalam acara-acara ibadah, berdoa bersama, itu lebih daripada hanya sekedar berdoa sendirian. Ya. Kita mencari Tuhan. Mari kita mencari Tuhan apa? Bersama-sama. Itulah sebabnya 2 Tawarik 20 ayat 3-4, pada saat Yosafat menjadi takut, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Dan seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat 3-4. Carilah Tuhan apa? Bersama-sama. Pada saat Daniel menghadapi masalah, ya, pada saat di dalam Daniel pasal 2, orang-orang pintar termasuk Daniel dan sahabat-sahabatnya itu akan diancam kalau tidak bisa memberitahukan mimpi raja dan interpretasinya, mati mereka semua. Daniel mendengar, Daniel itu yang pergi menghadap raja, mendengar keputusan raja itu, lalu kemudian apa? Pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu pada Hananya, Misal dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya apa? Supaya mereka bersama-sama dengan Daniel, mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Berdoa bersama, itu lebih ada kuat kuasanya. Ya, Yesus sendiri anak Allah pada saat dia berada dalam satu krisis, ya, menjelang kematiannya. Dia membawa Petrus dalam Matius 26 ayat 37-38. Dia bawa ke Petrus dan kedua anak Zebedius, ya, Yohanes dan Yakobus, untuk apa? Untuk apa? Berdoa bersama-sama. Dia katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Ada apa? Ada kekuatan saat kita berdoa bersama, bermohon bersama. Ya, tidak heran pepatah Afrika yang sering saya bawakan, ya. Kalau Anda ingin berjalan mencapai tujuan dengan cepat, ya, secara cepat, if you want to go fast, Anda ingin pergi secara cepat, sendirian, jangan bawa orang lain. Orang lain mungkin bisa, aduh, pelan-pelan mereka, kita harus tunggu dan. Tetapi kalau Anda ingin berlalu secara lebih jauh, bukan poin Anda bukan lebih cepat, tapi lebih jauh tujuan yang mau dicapai. Kalau Anda ingin pergi lebih jauh, Anda tidak bisa mencapai hal yang lebih jauh, jarak yang jauh itu dengan pergi sendirian. Lebih dapat Anda capai saat Anda pergi bersama. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Sama-sama pergi. Ya. Jadi itulah dia lakukan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia mencari dengan cara apa? Mencari wajah Tuhan, berdoa dan berpuasa. Dan dia mencari wajah Tuhan itu dengan bersama-sama umat-umat Tuhan lainnya. Berdoa bersama, persekutuan bersama. Itulah sebabnya firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi dia berdoa. Nah, mari kita lihat permohonan daripada Yosafat, doa daripada Yosafat. Yang pertama, doanya dia tidak langsung bilang, aduh Tuhan, ini Bani Moab dan Amon Tuhan datang menyerang, Tuhan bantu dong kami. Bantu kami Tuhan. Ini. Dia tidak langsung minta kepada itu. Pertama yang dia lakukan adalah apa, ya? Bukan minta Tuhan saya masalah ini masalah. Tidak, dia mulaikan dengan pujian. Ya. Dia mulaikan dengan pujian. Dalam memuji Allah, dia fokus itu bukan kepada diri kita, tetapi kepada Allah. Fokus itu menjadi kepada Allah. 2 Tawarik 20 ayat 6 dan 12 katakan, dan ia berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga, ditinggikan Allah. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?
Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia tidak katakan, ya Tuhan, kami lagi masalah nih Tuhan, kami menderita nih Tuhan, kami masalah keuangan nih Tuhan. Dia tidak. Dia puji Allahnya. Engkau, keperkasaan ada dalam tanganmu. Ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Kebesaran Tuhan yang dia utamakan selalu. Dan pada saat dia berfokus kepada Allah, apa yang dia fokuskan kepada Allah dan dalam puji-pujiannya? Dia memuji Allah terhadap apa yang Allah pernah lakukan. Jadi pada saat kita berdoa, Tuhan, waktu saya dulu ada masalah ini di Indonesia, Tuhan. Ini Engkau yang buat. Waktu 2 bulan lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, Engkau pernah lakukan ini kepadaku, Tuhan. Maha besar sekali Engkau. Itulah ditulis dalam 2 Tawarik 27. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, memberikan kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Tuhan, ini yang kau lakukan. Engkau sudah menghalau. Bukan hanya dia berfokus pada apa yang Allah pernah lakukan, fokus kepada Allah juga adalah fokus kepada janji-janji Allah. 2 Tawarik 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ya, jadi dia sudah itu adalah janji yang Tuhan sudah berikan kepada Salomo. Kalau ada masalah, datang padaku dalam Ka'bah, aku berseru. Dan inilah mereka katakan, kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dia fokus kepada janji-janji Allah. Fokus kepada janji-janji Allah. Kenapa? Kalau kita berfokus pada janji Allah, bukan berarti Allah lupa. Tapi Allah ingin supaya kita ingat Dia. Allah ingin supaya kita mengingat Dia. Kalau kita hafal firman Tuhan, tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita di dalam Korintus 13. Itu semua membantu kita untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Jadi fokuslah kita dalam masalah-masalah kita, fokus kepada janji-janji Allah. Jadi fokus pada apa yang Allah pernah lakukan, fokus pada janji-janji Allah. Dan ketiga, dalam elemen pujian ini, fokus pada satu jaminan, bahwa masalah kita sekarang adalah masalahnya Allah. Jadi kita boleh setelah kita puji Tuhan, kita ingatkan apa yang Dia pernah lakukan, ingatkan janji-janjinya. Maka sekarang kita bisa, Tuhan, ini masalah kami, tapi karena Engkau sudah janji, maka sekarang ini masalahmu Tuhan. Kita bisa lari bea, orang Manado bilang. Kita lepaskan semua kepada Tuhan. Ya, lepaskan kepada Tuhan. 2 Tawarik dalam masalah yang Yosafat alami. 2 Tawarik 20, 11, 12 dia katakan apa? Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Dia tidak bilang, nanti saya akan perang melawan mereka. Tidak. Dia katakan, Tuhan, ini mereka serang kami. Mereka serang kami, tapi ya Engkau sudah berjanji Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji, sekarang ini urusanmu Tuhan. Biar Engkau yang hukum mereka. Jadi fokus kepada Allah membawa kita untuk menyatakan kepada Allah, Tuhan, ini masalahmu sekarang. Engkau sudah jamin, marilah kepadaku kamu yang letih, lelah, berbeban berat. Ya, malah Engkau memberikan kelegaan. Tuhan, saya ingin kelegaan dari masalah ini. Ya, ini masalahnya Tuhan. Ini masalahmu Tuhan. Ini masalahmu Tuhan. Jadi elemen pertama adalah tentunya pujian. Elemen kedua adalah pengakuan. Dia memiliki pengakuan. Ya. 2 Tawarik 20-12 dikatakan, kami tidak mempunyai kekuatan. Wah, bahasa Inggrisnya, we are powerless. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. 2 Tawarik 20-12 yang datang menyerang kami. Kami tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki kekuatan. Di zaman kita sekarang ini, kita tidak ada orang yang mau dibilang orang yang tidak punya kekuatan. Oh, impoten orangnya. Itu jadi apa? Jadi stigma sekali. Aduh, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan. Makanya kita harus punya apa? Kita harus memiliki kekuatan dengan kekayaan kita, dengan posisi kita supaya kita jadi orang kuat kuasa. Ya, dengan kata lain, semua buku-buku yang ada dalam dunia mengajak kita untuk menjadi apa? Powerful attitude. Kita harus memiliki sikap-sikap yang berkuasa supaya hidup kita kuat. Kita pada saat kita menjadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang berkuasa dalam membawakan sermon ataupun berkhotbah. Oh, dia orangnya pembicaranya itu ya, saudara, pembicaranya itu berkuasa. Waduh, semuanya kehebatan itu kalau dikatakan kita memiliki kuasa. Ya. Tapi di sini Yosafat mengakui, Tuhan,
Kami tidak memiliki kuasa. Kami tidak memiliki kekuatan. We are powerless. Itu pengakuannya. Dan Tuhan ingin kita selalu mengaku. Kenapa? Pada saat kita berpikir, oh saya sudah jago, saya sudah tidak perlu bantuan orang lain, saya tidak perlu bahkan bantuan Tuhan, saya sudah bisa buat semuanya. Pada saat kita pikir kita memiliki kekuatan, hati-hati, ya, hati-hati. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita selalu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, miskin dalam segi kerohanian, tidak punya kekuatan. Aduh, walaupun saya doktor, pendeta dan lain sebagainya, bukan berarti saya sudah hebat, ya, bukan berarti demikian. Ya, kita tidak mempunyai kekuatan supaya Tuhan terus-menerus memberi kepada kita. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, minta-minta terus kepada Tuhan, dan Tuhan yang memberikan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, ya. Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tanpa aku kamu tidak berbuah, dan lain seterusnya. Lalu kemudian Yesus katakan apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, biarpun kamu punya harta, nggak bisa kamu buat apa-apa. Kamu punya posisi, nggak bisa buat apa-apa. Kamu masih jago berkhotbah, nggak bisa kamu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Itu harus selalu menjadi pengakuan kita. Ya. Jadi itu yang Yosafat lakukan. Dia melakukan pujian, dia melakukan pengakuan, dan yang ketiga, elemen terakhirnya adalah dia baru setelah dia memuji, mengakui, baru dia minta. Nah, kita seringkali itu kan, kita maunya dari pertama minta, kedua minta, ketiga minta, semuanya minta. Tapi mintanya itu terakhir saja. Setelah Anda memuji Tuhan, mengakui kelemahan-kelemahan kita, dan membawa petisi kita, baru disitulah dia minta. Ya, petisinya apa? 2 Tawarik 2:12. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami nggak tahu. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya. Tanpa engkau kami tidak ada kekuatan. Tanpa engkau kami tidak ada apa-apanya. Tanpa engkau kami tidak bisa melakukan apapun yang dapat dilakukan. Ya. Kami tidak tahu apa yang membuat. Tapi mata kami hanya tertuju kepadanya. Dan hasilnya apa? Setelah dia mengadakan doa pujian, doa pengakuan, baru petisinya dia mohon kepada Tuhan untuk bantu. Hasilnya adalah jaminan Allah yang pertama, ya. 2 Tawarik 20 ayat 15 diulangi kembali di ayat 17. Tuhan katakan, Nabi Yahasiel mengatakan kepada Yosafat dan seluruh umatnya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan camkanlah Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melawan Allah, bukan kamu. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Ulang-ulang itu. Jangan takut, jangan terkejut. Anda ada masalah keuangan, jangan takut, jangan terkejut. Anda ada masalah-masalah yang besar yang Anda sedang hadapi, jangan takut, jangan terkejut. Ya. Bukan hanya itu saja, jaminan ilahi ini bahkan sangat spesifik. Jangan takut, jangan terkejut. Bukan hanya, udah kamu jangan takut, jangan terkejut, ya udah diam-diam aja. Tidak, Allah memberikan perintah yang sangat spesifik. Besok dikatakan, ya ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki. Tuhan katakan, apa yang mereka akan lakukan? Bangsa itu akan mendaki pendakian Kis, lalu kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Jadi sangat spesifik, ya. Banyak orang takut dengan masa apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus pendeta ini. Kalau nubuatan-nubuatan ini ngeri sekali nih keadaan dunia. Saya selalu katakan jangan takut, buka kitab Wahyu, ya. Pelajari kitab Wahyu, sudah dijelaskan di situ semua bahwa Matius seperti Matius 24 katakan, Markus 13, Lukas 21 akan ada begitu banyak hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus. Jadi pada saat dunia ini sudah semakin tidak baik, kita nggak boleh takut dan terkejut. Tuhan sudah sangat spesifik nyatakan kepada kita apa yang akan terjadi dan apa yang akan Dia lakukan untuk menjaga kita. Sangat-sangat spesifik, ya. Menjelang kedatangan Yesus ada tulah pertama, tulah kedua sampai 7 tulah dan seterusnya. Ada 7 malapetaka maksudnya, ya. Wahyu 16, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu semua, ya. Sudah kasih tahu semua. Jadi ada jaminan ilahi yang Tuhan telah berikan. Bukan hanya jaminan ilahi, tapi juga
jalan ilahi, tuntunan ilahi, tuntunan surga. Itulah sebabnya 2 Tawarik 20-20. Nabi Yesayel katakan pada Raja Yehosafat dan seluruh bangsa, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percaya. Percaya bukan hanya kepada Tuhan, tapi apa juga? Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan apa? Kamu akan berhasil. Percaya. Ya. Tuhan sudah memberikan tuntunan, ada jalan. Seperti saya katakan tadi, baca kitab Wahyu. Semua yang akan Tuhan lakukan, dia sudah nyatakan kepada hamba-hambanya para nabi. Sehingga 2 Petrus 1 ayat 19, Rasul Petrus juga katakan, dengan demikian, karena sudah dinyatakan semuanya, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jangan takut. Sudah ada tuntunan Tuhan, sudah ada firman Tuhan, jalan dan tuntunan Tuhan. Dan yang pasti, hasil doa Yehosafat adalah, yang terakhir adalah kemenangan ilahi. Kemenangan ilahi. 2 Tawarik 20-17. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Nggak usah kamu angkat senjata, berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Berdiri di tempatmu ini seperti apa? Ini ada contoh masa lalunya. Bangsa Israel itu ingat sekali contoh masa lalunya itu apa? Pada saat Musa berkata kepada bangsa Israel, ya, pada saat mereka keluar dari Mesir, dalam Keluaran 14 ayat 13. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Artinya berdirilah di tempatmu. Stand firm, bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya itu cuma satu kata. Yaitu berdiri di tempatmu itu sama dengan berdiri tetap. Ya, stand firm, tetap apa? Berdiri teguh. Ya. Lihatlah keselamatan, kemenangan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jadi kita apa ya? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, percaya kepadanya. Dia akan memberikan kemenangan. Dan itulah ya, 2 Tawarik 20-22 katakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai, memuji ya, dan menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah menghadap penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga Bani Amon, orang-orang pegunungan Seir ini, mereka terpukul kalah. Mereka terpukul kalah. Dan apa akibatnya? 2 Tawarik 20-30 katakan, dan kerajaan Yehosafat amanlah. Kenapa? Karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara sekalian, ini ya. Ini pada saat kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan menghadapi tantangan. Kita sudah jalan buntu yang mungkin Anda pikirkan. Mari kita datang dengan berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan apa? Puji-pujian yang dapat kita bawakan padanya. Tuhan sudah tuntun saudara dan saya saat ini. Di waktu-waktu yang lalu. Maka dia akan menuntun kita saat kita menghadapi masalah sekarang atau masalah yang akan datang. Allah yang sama. Puji dia. Ya, akui, buat pengakuan atas kesalahan kita. Pengakuan ketidakmampuan kita. Dan biarlah baru kemudian kita membawa petisi kita kepada Tuhan. Maka pada saat itu kita lakukan akan ada jaminan ilahi, jalan ilahi, dan kemenangan ilahi. Itulah sebabnya Filipi 4 ayat 6 juga katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, nyatakan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin ada tambahan yang masih bersama-sama. Papi, silakan Papi. Di-unmute dulu. Oh, cuman ingin bagus sekali pelajarannya. Pentingnya doa ini dan penyerahan diri kepada Tuhan. Waktu kita semua sudah tahu mengenai rumah terbakar, dan pada saat itu kita berikan undangan ke daerah Amarasi ini, siapa yang sedia untuk menerima baptisan di dalam tengah aniaya-aniaya yang hebat ini. Dan kita sangat bersyukur pada saat itu akhirnya muncul 107 jiwa baru dibaptis keluar dari aniaya-aniaya yang hebat itu.
itu adalah karena apa? Doa dan penyerahan diri sungguh kepada Tuhan. Oke, thank you. Amin. Puji Tuhan, Papi. Baik, Bapak Gibson, saya lihat sudah ada tangan yang diangkat. Silakan Pak Gibson. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta pelajarannya. Ini sangat bagus sekali pelajaran yang untuk hari ini yang membuat saya bikin bertanya tentang bagaimana. Memang sih saya sebelumnya minta maaf karena saya terlambat tadi masuknya karena perubahan waktu. Saya baru diingatkan oleh Ibu Marta tadi sama Opung Henisondo. Kenapa nggak masuk Zoom katanya? Loh, iya perubahan waktu katanya. Iya. Iya, jadi saya ingin bertanya, sejauh manakah kita melakukan pujian supaya hatinya Tuhan itu tergugah ketika kita berdoa, akhirnya Tuhan bisa menjawab doa-doa kita ya. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi sebagai banyak artinya pada saat Tuhan tentunya mengetahui isi hati kita. Pada saat kita memiliki hati yang betul-betul berserah, ya khususnya seperti saya katakan tadi dalam berdoa dan berpuasa, ya kita betul-betul mencari Tuhan. Ya Tuhan itu tidak jauh. Ada lagu ya Tuhan itu tidak sejauh. Tuhan itu hanya sejauh doa, dikatakannya Tuhan kita itu hanya sejauh doa. Jadi pada saat kita berdoa, pada saat kita bermohon pada Tuhan kita dengan kesungguh-sungguhan, ya dengan kesungguh-sungguhan, maka Tuhan akan mendengarkan. Tuhan tidak akan pernah mencendengkan telinga atau menulikan telinganya terhadap permohonan kita yang sungguh-sungguh. Ya, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kata lain ya, dengan berdoa dan berpuasa. Terima kasih Pak Gibson. Ya betul, mengenai waktu, ada perubahan waktu. Jadi saat ini kita mulai, kalau di Amerika jam 8 itu sudah bisa dimulaikan ya. Maka di Jakarta itu sekitar jam 7, dan di Jakarta dan di Sumatera itu sekitar jam 7 pagi ya, bukan lagi jam 8. Terima kasih Pak Gibson. Ya, saya lihat ada Ibu Heni, silakan Ibu Heni. Pendeta, saya mau tanya ya juga ya, kenal penyerahan diri gitu ya. Memang saya jujur ngomong, selama saya ini ya pelayanan ini sekarang ini, apalagi tinggal sendiri di sini di family home, saya memang penyerahan diri sama Tuhan. Bangun pagi jam 3, jam 2, jam 1, jam 4 pun tetap saya berdoa, saya tujuan otak saya pikiran sama Tuhan semua pelayanan. Nah, ada satu hal yang membuat saya kadang-kadang, saya merasa kadang-kadang ya Pendeta, sedih sekali. Kenapa? Adalah orang dengar selentingan. Saya pelayanan saya tukang minta-minta katanya. Soalnya begini, ada orang sulitan ya, kesulitan. Kayak saya jujur ngomong, baru-baru ini Pendeta juga tahu kan, saya bantu Merta kena gini. Pendeta Merta itu yang bilang sama saya, sama Hademan waktu telepon. Oh ya Ibu katanya, Pendeta jauh rumahnya 2 jam kalau dia ke gereja. Katanya kan, sudah itu saya bilang, apa nggak ada angkot? Oh nggak ada katanya. Jadi saya minta tolong tetangganya Advent, terkadang dia juga nggak pergi gereja. Dia jadi nggak pergi, berapa sahabat, 2 sahabat nangis dia Merta cerita sama saya. Ibu katanya, aku sedih, aku mau baptis tapi kok aku nggak bisa ke gereja katanya. Percuma Bu kalau aku bisa ke gereja. Dia nangis, dia cerita sama saya tersentuh hati saya kan. Jadi saya terus ya tanya si teman-teman berapa orang lah, gimana kalau saya minta bantuan beli motor 1 kasih dia. Teman bilang oke lah katanya, kalau gitu $50 kami 1 orang, 10 orang kan udah cukup, 7,5 juta katanya. Dia bilang kan kalau $500. Iya benar kan? Iya ya sedang. Jadi saya memang minta ya bantulah. Oke, Ibu Heni. Artinya Tuhan dapat menggunakan Ibu Heni untuk menjadi menjadi penyalur ya. Itu kan bukan untuk Ibu Heni sendiri ya. Bukan, itu tapi bukan apakah saya mau tanya Pendeta, apakah saya salah Pendeta? Artinya kenapa saya dicubirin orang katanya artinya saya apapun yang kita lakukan seringkali tentunya ada orang yang pro dan kontra. Itu adalah satu bagian dari kehidupan pada saat kebebasan memilih, kebebasan berpikir itu diberikan kepada seluruh umat manusia ya. Walaupun kita berbuat segala sesuatu ya, apapun yang kita buat, orang
bisa pikir yang salah. Apapun yang Yesus buat, tidak semua orang menerima Yesus ya. Bahkan murid-muridnya sendiri berpikiran yang berbeda tentang Yesus. Jadi yang poin utama adalah, adakah kita melakukan hal-hal ini dengan motif yang sesungguhnya? Adakah kita sudah memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang terbaik? Ya, kalau ada yang berpikir, mungkin ada yang bisa berpikir, saya mungkin hanya ada yang pernah menulis ya, saya mungkin bicara di acara ini ya ujung-ujungnya supaya minta bantuan orang untuk dapat membantu acara-acara kami. Padahal ya tidak demikian ya. Tapi itu yang dapat saja ada yang sudah pernah tulis itu, bahkan di chat ya. Di chat, bukan di Zoom, tapi di live stream. Jadi kita tidak harus memikirkan kalau kita sudah benar dengan Tuhan dan kita melakukan dengan motif yang kita berdoa untuk selalu Tuhan setujui, Ibu Heni. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk pencitraan diri, keuntungan finansial, dan lain sebagainya. Marilah kita melakukan segala sesuatunya itu untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka seperti Yesus sendiri, dia tidak perlu memperhatikan apa yang orang pikirkan tentang dia. Yang penting dia selalu katakan, yang aku lakukan adalah untuk melakukan kehendak Bapakku di surga. Kalau dia ingin melakukan kehendak umat-umat manusia saat itu, kehendak daripada murid-muridnya, kehendak orang yang ngomong A, ngomong B, maka kehendak Bapa itu jadi apa? Distracted, jadi tidak jadi untuk dijalankan oleh Yesus. Jadi milikilah hati yang tetap berserah kepada Tuhan, Ibu Heni ya. Ya, kita tidak perlu khawatir apapun yang orang bilang, kalau kita melakukannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, biarlah itu yang terjadi. Kadang-kadang saya sedih, pendeta. Saya pikir kan, padahal yang kasih bukan langsung ke saya loh. Saya suruh dia transfer ke pendeta lagi, hademan. Udah berapa hademan? Cukup nggak? Terkadang kurang saya tambah uang sendiri saya. Tapi saya itulah dicibir orang. Sampai terkadang saya, udahlah saya nggak mau lagi. Tapi hati kecil nggak bisa lihat orang susah gitu. Jadi biarlah Ibu Heni selalu berdoa tentang hal ini, dan terus apa yang kita masih bisa saat ini tentu saja. Tapi nggak salah kan saya itu. Ya, apapun yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, bawalah itu dalam doa, Ibu Heni. Bawalah semuanya itu dalam doa, kebutuhan-kebutuhan orang dan lain sebagainya. Bawalah itu dalam doa, doakanlah itu dengan hati yang tulus. Maka saya percaya Roh Kudus masih terus dapat berbisik dalam diri kita saat ini. Terima kasih, Ibu Heni. Terima kasih banyak, Ibu Heni. Ya, ada lagi yang lainnya dari nanti tolong minta doa sini. Selvi Abutan belum sembuh, menantunya juga kena, anaknya juga kena, Marcella. Ya, udah itu Nixon tetap dibantu doa. Nixon, Jitli ya. Udah satu jepit ya itu. Terima kasih, pendeta. Terima kasih Bu Heni. Baik, ada lagi saudari lainnya, silakan. Jika tidak ada, silakan dari live stream, Lina. Tidak ada, pendeta. Oke, jika tidak ada, kita akan masuk tentunya di bagian kedua ya. Hal-hal yang dapat kita doakan pada saat ini. Mungkin ada, selain yang sudah dinyatakan oleh Ibu Heni tadi, mungkin ada yang saudara ingin sampaikan, silakan. Jika tidak ada, silakan dari live stream, Lina. Ini ada dua, pendeta, dari Tante Omi. Tolong doakan Jen Sohar yang sakit. Dan Jen Sohar, pendeta. Oke. Dan satu lagi dari Jen Wanua yang sedang sakit juga, pendeta. Oke. Dan silent request ini dari Ibu Leni Perry dan Eris Kathleen Sumanti, pendeta. Oke, sorry Lina, yang silent request-nya Ibu Leni Perry dan Ibu Tante Kathleen. Iya, itu saja, pendeta. Oke. Baik, jika tidak ada lagi saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa pada saat ini. Bapa yang menukasi dalam tahta kerajaan surga, kembali pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kami dapat memperoleh kekuatan dari firman-Mu, oleh sebab apa yang Engkau telah lakukan kepada Raja Yosafat, pada saat dia berada dalam satu masalah yang dia tidak dapat tangani pada saat itu. Kami seringkali menghadapi masalah-masalah yang sulit dalam kehidupan kami, yang kami tidak dapat menanganinya. Khususnya dalam pelajaran sepanjang triwulan ini, sehubungan dengan mungkin masalah finansial kami, Tuhan,
Kami tidak tahu, mungkin tidak dapat melihat jalan keluar dari masalah mungkin keuangan yang kami alami. Tapi biarlah kami dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Kami dapat melihat bahwa jalan satu-satunya dapat kami lakukan adalah membawa diri kami ke hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu dengan berdoa dan berpuasa, membawa puji-pujian kami, membawa pengakuan-pengakuan kami, dan membawa kemudian petisi-petisi kami kepada-Mu Tuhan, sehingga jalan keselamatan itu akan Engkau berikan kepada kami, karena Engkau yang telah menjamin kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu, Engkau tidak akan usir kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengusir kami. Engkau memberikan jaminan, jalan keluar, dan kemenangan dari masalah-masalah yang kami hadapi. Pada saat ini Tuhan, kami datang untuk membawakan juga permohonan-permohonan doa. Tapi sebelum permohonan itu dibawakan, biarlah Engkau mengampuni kami semua dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Sehingga dalam menghadapi, sehingga pada saat kami membawakan permohonan-permohonan ini, tidak ada yang terhalang Tuhan, oleh sebab dosa-dosa yang masih kami simpan. Bantulah kami, angkatlah kami Tuhan, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Tante Omi Asa. Kami mendoakan Saudari Jane Johar Tuhan, dengan masalah kesehatan yang masih dia alami pada saat ini. Kami juga mendoakan juga Saudara Jay Wonua juga Tuhan, yang sudah menyatakan tentang keadaan kesehatan yang dialaminya. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan ini, jamalah mereka Tuhan. Dan bersama-sama dengan Ibu Heni, kami juga mendoakan Ibu Sylvia Butan, Marcella dan keluarga mereka Tuhan, Jili Rawung dan Saudara Nixon. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, kiranya jamahan Tuhan, dan juga jamahan Tuhan akan menjamah Ibu Heni juga Tuhan, sehingga dia tetap kuat dan hanya kuat di dalam Engkau. Kami juga mendoakan bersama-sama dengan Saudari Lenny Perry dan Tante Kathleen Sumanti Tuhan. Engkau mengetahui permohonan mereka, Engkau mengetahui pergumulan mereka. Tuhan, dengarkanlah. Biarlah Engkau akan selalu memberikan hanya yang terbaik dalam kehidupan mereka, karena itu janji-Mu Tuhan. Engkau yang menjanjikan bahwa Engkau tidak memiliki rancangan-rancangan yang mencelakakan, tapi hanya rancangan masa depan yang baik, yang memberikan kedamaian. Dan jika ada tantangan-tantangan kehidupan, tidak ada pencobaan-pencobaan yang dapat kami hadapi, yang tidak sanggup untuk kami bersama-sama dengan Engkau tangani Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang besar. Kami ingin datang kepadamu percaya karena Engkau telah melakukannya bagi kami di waktu yang lalu. Maka di waktu yang akan datang Tuhan, Engkau akan juga memberikan kekuatan yang sama pada kami. Kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih dalam keadaan duka. Terus berdoa bagi keluarga Om Lawrence Rantung, bagi keluarga si Ringo-Ringo Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini. Kiranya kekuatan surga menjadi bagian mereka. Juga umat-umat Tuhan lainnya. Kami terus berdoa bagi umat-umat Tuhan yang masih berduka saat ini. Kami berdoa kiranya kekuatan surga menjadi bagian mereka. Terus berdoa bagi keluarga daripada Om Pendeta Ren Kesaulia. Kiranya penghiburan, kekuatan dari surga menjadi bagian mereka. Keluarga Dian Monika, keluarga Suot Piai, dan saudara-saudara kami lainnya, hamba tidak sempat sebutkan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Usaha-usaha dalam penginjilan yang umat-umat Tuhan sedang lakukan, pembangunan gereja seperti yang pembangunan gereja dari saudari Melva Yanti Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan juga menyertai. Hamba-Mu juga ingin mendoakan umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin terus mendoakan saudari Jane Rononu di Philadelphia bersama dengan Aubrey, dan masalah kesehatan Jane, dan juga urusan keimigrasian daripada Aubrey. Kami berdoa, Tuhan bantulah, berikanlah kekuatan yang pasti dari surga kepada mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga Lalaki, ketua kami, ketua Angli Lalaki, dengan saudari Lucy Lalaki Soputan, keluarga besar mereka, keluarga besar Soputan khususnya yang ada di Indonesia, yang baru seperti Stella Soputan yang telah menerima Yesus. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan rohani bagi keluarga-keluarga yang baru dalam kebenaran-Mu ini Tuhan. Kiranya mereka tetap kuat dalam Engkau. Dan hamba-Mu berdoa bagi keluarga Lalaki Soputan ini sendiri, bagi anak-anak mereka. Kami berdoa bagi Julifer yang minggu ini akan kembali dari Indonesia. Kami berdoa bagi Jason dan juga Jennifer. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai keluarga ini. Dan juga demikian juga dengan cucu mereka Blair. Penyertaan Tuhan akan menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudari Lina yang menjadi moderator kami pada saat ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kepada Lina Tampu Bolon mahoni hikmat bijaksanaan dari surga, sehingga dia akan menjadi pemandu acara-acara kami juga bersama-sama dengan saudara-saudari kami lainnya, dengan Pendeta Muda Tulus dan saudari Iin dan saudara Elisa Siregar. Biarlah mereka akan menjadi sarana Tuhan
untuk membawakan pekabaran ini. Berkatilah Lina, berkatilah Ed dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan biarlah penyertaan yang pasti dari surga membawa berkat-berkat surga, bukan hanya berkat-berkat badani, tapi berkat-berkat rohani kepada mereka. Berkatilah juga orang-orang tua kami, Tuhan, yang juga berbakti bersama-sama, berkati papi, mami, yang selalu bersama-sama, berkati Om Albert, Tante Betsy, Tante Omi Wisan, Tante Sumarandak, dan semua yang lain yang tidak sempat mungkin hamba sebutkan satu persatu. Berkatilah mereka, Tuhan. Dan biarlah penyertaan itu akan menjadi bagian kami semua hingga Maranatha. Inilah doa kami, Tuhan. Inilah permohonan kami, Tuhan, yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian ya. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih pendeta. Doanya. Sama-sama. Pendeta.